Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Welcome back to channel bola kesayanganmu guys. Dan many thanks sudah kembali menonton video-video Rosa Bola terbaru. Semoga kalian gak bosan ya mantengin channel ini, karena berkat kalian lah aku selalu semangat untuk membuat konten-konten tentang tim pujaan kita AC Milan. How is everything going guys? Semoga selalu sehat dan tetap jaga jarak ya, karena si virus ini malah tambah ngeganas aja. Buat kalian yang masih menjalani proses isolasi, tak henti-hentinya aku berdoa semoga kalian segera sembuh dan kembali bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin, amin, amin. Di video ini aku akan kembali mengulas tentang profil pemain ya, karena bursa transfer musim panas ini memang lagi menggeliat. Manajemen AC Milan pun juga semakin giat mencari pemain yang sekiranya ramah di kantong dan sesuai kebutuhan tim. Oh iya, aku mau titip pesan nih buat manajemen Milan agar jangan terlalu pelit atau perhitungan ngeluarin duit ya, apalagi terhadap pemain-pemain yang kelihatan kontribusinya seperti Calabria dan Frankesi. Nama pemain ini memang mencuat seiring kepergian Hakan Çalhanoğlu. Milan memang membutuhkan sosok pemain yang bisa menjadi pelayan bagi target man AC Milan musim depan. Berbeda dengan kandidat pemain lainnya, sosok pemain ini memang merupakan pemain jadi yang kenyang pengalaman bermain di berbagai klub papan atas Eropa. Aku yakin hampir semua penggila bola mengenal sosoknya ya, karena doi memang relatif populer. Lalu siapakah Mr. X ini? Please welcome James Rodriguez. Kisah ketertarikan AC Milan terhadap pemain ini dimulai ketika agen asal Portugal, Jorge Mendes, itu menyarankan supaya Milan mendekati Rodriguez. Mantan pemain Real Madrid dan Bayern Munchen itu dianggap cocok menggantikan Hakan. Apalagi, doi dilaporkan merasa diabaikan dan mulai mencari alternatif lain setelah Carlo Ancelotti meninggalkan Everton untuk bergabung kembali dengan Real Madrid di La Liga. Paolo Maldini pun dikabarkan tertarik karena juga mengenal doi secara pribadi. Lalu bagaimanakah kisah awalnya sebagai pesepak bola dan masih layakkah doi ini bermain di AC Milan? Ini dia beritanya hanya di Berita Rosa Bola. Pemain ini bernama lengkap James David Rodriguez Rubio dan lahir di Cucuta pada tanggal 12 Juli 1991. James menghabiskan masa kecilnya di kota Ibagué, Tolima. Doi lalu memulai karir sepak bola profesional pada 2006 bersama klub divisi kedua Kolombia, Envigado, yang mencapai divisi pertama melalui promosi pada 2007. Pada tahun 2008 hingga tahun 2010, James melanjutkan karirnya di klub Argentina yang bernama Atletico Banfield. Dia memulai debut tim utama pada tanggal 7 Februari 2009 dan mencetak gol pertamanya untuk klub pada 27 Februari melalui tendangan jarak jauh dalam kemenangan 3-1 atas Rosario Central. Pada tahun 2009, dia menjadi pemain reguler tim utama yang tampil dalam setiap pertandingan dari Apertura 2009. Pada umur 17 tahun, dia menjadi pemain asing termuda yang mencetak gol di Argentina. Kemudian, pada 10 Februari 2010, James mencetak gol pertamanya di Copa Libertadores dalam kemenangan kandang 2-1 atas klub Mexico Monarcas Morelia. Wow, dari sini kita bisa melihat bagaimana si bocah 17 tahun sudah bisa mencetak gol di klub luar negeri ya. Pada musim 2010-2011, James selalu bergabung ke klub Porto dengan kontrak berdurasi 4 tahun dan dengan mahar transfer 30 juta euro. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2010, James mencetak gol pertamanya dalam kompetisi sepak bola Eropa dengan kemenangan kandang 3-1 atas CSKA Sofia. James mencetak hat-trick dan memberi 1 assist dalam pertandingan final Taça de Portugal 2011 melawan Vitória de Guimarães yang berakhir kemenangan 6-2 untuk Porto. Doi lalu mengakhiri musim 2010-2011 dengan mencetak 6 gol dalam 31 penampilan.
Pada musim 2011-2012, James mencetak 14 gol dan memberi 11 assist untuk Porto. James memenangkan LPFA Award for Breakthrough Player of 2011-2012 Primera Liga saat dia berumur 20 tahun, sekaligus pemain Kolombia pertama yang menerima penghargaan tersebut. Pada musim 2012-2013, James diberikan baju nomor 10 dan menjadi pemain reguler. Dia mengakhiri musim dengan 10 gol dan 13 assist dalam 24 penampilan di Liga Portugal. Dalam semua kompetisi pada musim tersebut, dia mencetak 13 gol dan memberi 15 assist dalam 32 penampilan dan mampu memenangkan gelar juara Liga Portugal saat baru berumur 21 tahun. Jadi, si James di usia 17, 20, dan 21 tahun sudah memecahkan beberapa rekor ya guys. Pada 25 Mei 2013, James lalu bergabung ke dalam klub Prancis AS Monaco dengan biaya transfer sebesar 45 juta euro dan berdurasi 5 tahun. Transfer tersebut tidak hanya menjadikannya sebagai salah satu transfer pemain termahal dalam sejarah klub, tetapi juga dalam sejarah Ligue 1, serta menjadi salah satu transfer pemain termahal di dunia sepak bola. James mengakhiri musim perdananya tanpa trofi. Meski demikian, dia membantu Monaco mengamankan tempat untuk Liga Champions UEFA musim berikutnya. Pada 22 Juli 2014, James menandatangani kontrak selama 6 tahun dengan Real Madrid dengan biaya transfer sekitar 63 juta euro. Kepindahan ini menjadikannya sebagai pemain termahal keempat dalam sejarah sepak bola. Pemain termahal ketiga dalam sejarah Real Madrid dan pemain Kolombia termahal saat ini setelah melampaui transfer Radamel Falcao sebesar 60 juta euro pada 2013. Pada 19 Agustus 2014, James mencetak gol pertamanya untuk Real Madrid ke gawang Atletico Madrid dalam leg pertama Supercopa de España setelah menggantikan Cristiano Ronaldo pada awal babak kedua. James memulai debut Liga Champions untuk Real Madrid dalam pertandingan pembuka babak grup melawan Basel. Pada pertandingan tersebut, dia mencetak gol keempat dalam kemenangan 5-1. Pada musim 2016-2017, James membuat 22 penampilan saat Madrid menjuarai La Liga 2016-2017. Dia membuat 6 penampilan saat Madrid menjuarai Liga Champions 2016-2017. Meski tampil dominan dalam menjuarai Liga dan sukses mempertahankan gelar Liga Champions, James hanya bermain dengan total durasi 1.824 menit dibandingkan dengan 1.858 menit pada musim sebelumnya. Meski telah mencetak 11 gol dan memberi 13 assist, dia gagal memperoleh waktu bermain lebih banyak di bawah kepelatihan Zidane, meski memiliki pengaruh yang besar di dalam lapangan. Kemudian, pada 11 Juli 2017, James diumumkan telah dipinjam ke Bayern Munchen dengan kontrak selama 2 tahun, di mana dia bersatu kembali dengan mantan manajer Real Madrid Carlo Ancelotti. Dia mencetak gol pertamanya selama masa pinjaman dalam kemenangan tandang 3-0 atas Schalke 04. Setelah permulaan karir yang lambat bersama Bayern Munchen yang terutama disebabkan oleh cedera pada pramusim, James memperoleh kembali penampilan yang baik saat Jupp Heynckes ditugaskan sebagai manajer Bayern pada Oktober 2017. James kemudian memenangkan gelar Bundesliga 2017-2018 bersama Bayern dan diakui sebagai pemain kunci di balik keberhasilan mempertahankan gelar berkat kontribusi 7 gol dan 11 assist dalam 23 penampilan di Bundesliga. Si James ini memang seperti TikTok dengan Carlo Ancelotti ya. Begitu Ancelotti pergi ke Everton, si James ini nyusul juga. Pada 20 September 2020, Doi pun direkrut Everton dengan kontrak selama 2 tahun. Ia pun langsung mencetak debut di Premier League saat Everton mampu mengalahkan Tottenham Hotspur 1-0. James tampil relatif baik musim lalu dengan mencetakkan 23 kali total penampilan dengan 6 gol dan 5 assist.
Lalu bagaimanakah dengan karir timnasnya? James masuk ke dalam tim U17 Kolombia yang menjadi runner-up kejuaraan sepak bola U17 Amerika Selatan 2007 dengan kontribusi sebanyak 3 gol. Dia juga membantu Kolombia melangkah ke babak knockout dalam Piala Dunia U17 FIFA 2007. Dia pun masuk ke dalam skuad U20 Kolombia yang berpartisipasi dalam 3 turnamen sepak bola remaja pada 2011, yakni Toulon Tournament, kejuaraan sepak bola U20 Amerika Selatan 2011, dan Piala Dunia U20 yang diadakan di negerinya Kolombia. Pada 29 September 2011, James menerima panggilan pertama ke dalam tim senior Kolombia untuk pertandingan melawan Bolivia pada 11 Oktober 2011. Kemudian, pada 2 Juni 2014, James masuk ke dalam skuad Kolombia berisi 23 pemain untuk Piala Dunia FIFA 2014 dan memperoleh baju bernomor 10. Dalam pertandingan pembuka turnamen bagi timnya, James menciptakan 2 gol pertama dan mencetak 1 gol pada menit terakhir melalui tendangan datar untuk mengunci kemenangan 3-0 atas Yunani. Penampilannya terus meroket dan mampu membawa Kolombia melaju hingga babak perempat final Piala Dunia 2014. Pada 28 Juni, James mencetak kedua gol untuk mengalahkan Uruguay dengan skor akhir 2-0 di Maracana pada babak 16 besar dan membawa Kolombia ke babak perempat final untuk pertama kalinya. Gol pembuka yang dicetak melalui tendangan voli digambarkan sebagai salah satu dari gol terhebat di Piala Dunia yang pernah dilihat oleh manajer lawan, Oscar Tabarez. Tendangan voli tersebut kemudian dipilih sebagai gol terbaik dalam turnamen oleh lebih dari 4 juta orang di situs web FIFA dan memenangkan penghargaan Puskás FIFA sebagai gol terbaik tahun 2014. James menerima standing ovation dari penonton dan mengakhiri perjuangan di Piala Dunia pertamanya dengan 6 gol dan 2 assist dalam 5 pertandingan. Dia kemudian memenangkan Golden Boot sebagai pencetak terbanyak dalam turnamen meski tereliminasi pada babak perempat final. Kemudian, pada 4 Juni 2018, James terpilih dalam skuad Kolombia berisi 23 pemain untuk Piala Dunia FIFA 2018 di Rusia. James tidak bermain sejak menit pertama dalam pertandingan pembuka melawan Jepang, setelah mengalami cedera betis selama latihan. Kemudian, pada 24 Juni 2018, dia memberikan 2 assist dalam kemenangan 3-0 atas Polandia dan terpilih sebagai pemain terbaik dalam pertandingan. James bermain dalam ketiga pertandingan fase grup tetapi terpaksa duduk sebagai pemain cadangan dalam pertandingan babak 16 besar melawan Inggris. Kolombia kalah 4-3 melalui adu penalti dari Inggris dan tereliminasi dari Piala Dunia. Kedatangan James Rodriguez ke AC Milan tentu akan sangat bermanfaat ya guys. Apalagi posisi si James ini memang sangat pas ditempatkan di belakang target man. Belum lagi pengalaman segudangnya saat bermain di level Liga Champion. Meski sudah ditawari langsung oleh Mendes, ada beberapa hal yang dapat menjadi hambatan Milan untuk mendatangkan James ini. Milan harus memastikan dulu transfer Olivier Giroud. Mereka berencana mendatangkan Giroud secara gratis dari Chelsea musim panas ini. Selain itu, Rodriguez sendiri saat ini masih terikat kontrak bersama Everton hingga 2022 mendatang. Everton punya opsi untuk memperpanjang kontrak Rodriguez selama semusim dan ini juga bisa jadi halangan tersendiri bagi AC Milan untuk mendatangkan James. Tetapi keinginan si James untuk kembali bermain di Liga Champion, faktor Ancelotti yang notabene mantan pelatih Milan dan kedekatannya dengan Paolo Maldini bisa menjadi faktor plus yang memperbesar peluang bergabungnya pemain ini ke Milanello. Demikian ulasan singkatku tentang sosok James ini. Semoga manajemen Milan tidak terlalu pelit untuk membeli pemain berpengalaman sekelas Doi ya. Oh ya, jika kalian punya info lain soal pemain ini silahkan komen di kolom komentar ya guys. Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan dan nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini. Jangan lupa follow Instagram dan TikTokku di rosabola81 serta dapatkan info-info seputar AC Milan lainnya dan juga bocoran tentang konten Rosa Bola selanjutnya. Sekali lagi, tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and well everyone, bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video, bye!